Halo rakyat YouTube sekalian, jumpa lagi di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan membahas berita tentang judi online. Yes teman-teman, mungkin teman-teman sudah sadar bahwasanya ada equipment baru nih yang kita pakai. Jadi ada mic nih, ada mic baru kami ya kan. Ya semoga harapannya dengan equipment baru ini kita bisa memberikan kenyamanan ke teman-teman yang lagi nonton ya kan. Dan tentu saja teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar teman-teman bisa memberikan semangat bagi kami agar bisa terus memberikan hal-hal yang terbaik bagi teman-teman sekalian. Oke, jadi kita akan membahas tentang judi online teman-teman. Jadi judi online sendiri di Indonesia kita tahu bahwasanya ini emang sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat ya kan, baik di tingkat pejabat maupun tingkat karyawan, itu semuanya itu udah pada kena virus judi online. Nah, bukan main nih teman-teman. Kalau teman-teman udah terjangkit virus ini, teman-teman rela akan melakukan hal-hal yang lain, termasuk hal-hal kriminal. Nah, ngomong-ngomong tentang kriminal, kita akan melihatkan ke teman-teman sekalian bahwasanya ada berita kriminal yang ada hubungannya dengan judi online. Langsung saja kita ke topik yang pertama. Dua pencuri sepeda motor di Lombok, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi. Nah, ini dia pencuri motor ditangkap ya teman-teman ya. Kecanduan judi online. Karena kecanduan judi online. Dua pelaku berinisial AB dan MR ditangkap di Desa Selebung, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di rumah pelaku, polisi juga mendapatkan dua sepeda motor yang belum sempat dijual. Dalam pemeriksaan terungkap, dalam sebulan terakhir pelaku sudah 50 kali mencuri sepeda motor 50 yang kali? sebagian besar telah dijual ke Sumbawa. Sebelumnya kedua pelaku berniat melarikan diri keluar dari Lombok, namun terlebih dulu ditangkap. Wah, untung banget. Mengantongi identitas pelaku karena melihat kendaraan milik korban sehingga tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur mencurigai dan terhadap pelaku yaitu yang akan kabur menggunakan kapal feri berhasil diamankan oleh tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur. Saat diperiksa, pelaku nekat mencuri sepeda motor karena kecanduan judi online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. 7 tahun penjara tuh. Nah, itu dia teman-teman sekalian bahwasanya ada pencuri motor yang melakukan pencurian ini akibat kecanduan judi online teman-teman. Dan di berita ini kita tahu bahwasanya mereka itu udah mencuri 50 motor teman-teman. Nah, dari sini aja kita tahu bahwasanya ketika mereka terus mencuri, ya kan, itu artinya mereka itu kalah gitu loh dari game judi online itu sendiri ya kan. Kalaupun mereka menang, harusnya mereka nggak mencuri lagi dong. Harusnya kan mereka kan udah dapet jackpot gitu ya kan. Nah, ini adalah bukti bahwasanya memang kalau teman-teman main judi online itu semuanya itu settingan. Oke? Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya semuanya itu settingan. Teman-teman mau naruh duit berapapun ketika main judi online itu kalau emang settingannya sudah kalah ya emang harus kalah gitu teman-teman. Jadi teman-teman akan dibuat kalah terus. Jadi teman-teman akan mendepositkan uang kalian terus gitu ya teman-teman. Dan itu adalah lingkaran setan yang teman-teman harus hindari gitu. Karena tindakan-tindakan seperti ini kan hitungannya merugikan orang lain teman-teman. Teman-teman yang nggak ikut main judi online jadi kena imbasnya gitu loh sampai motornya hilang gini ya kan, sangat disayangkan. Oke, masih berlanjut dengan berita tentang kriminalitas, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Seorang mahasiswa di Goa, Sulawesi Selatan mencuri motor temannya. Pelaku diduga nekat mencuri motor lantaran kecanduan judi online. Tuh, karena kecanduan judi online lagi dan lagi rela mencuri sebuah motor milik temannya. Seorang mahasiswa di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena terbukti mencuri motor tetangga kosnya. Namun proses penangkapan sempat berjalan dramatis lantaran pelaku membantah telah mencuri motor rekannya. Kepada polisi, ia mengaku hanya mengamankan motor korban. Mengamankan? Motornya siapa itu? Kok lucu ya, maksudnya mengamankan. Emang sebelumnya nggak aman? Korban menyebut motornya hilang di lokasi parkir dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Tak lama kemudian, polisi melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku yang ternyata teman korban. Nah, itu dia. Ya, teman korban sendiri. Saya pergi sholat zuhur, sebelum pergi sholat zuhur masih ada di situ terparkir. Pas pulang sholat zuhur, tidak ada di sini. Penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di
sekitar kampus UIN Makassar, yang mana terduga pelaku berinisial FJ yang bersangkutan adalah seorang anak kos yang berada di sekitar TKP dan melihat situasi sehingga terduga pelaku memanfaatkan situasi dengan cara mengambil motor tersebut yang sementara terparkir di sekitar tempat kos. Yang bersangkutan juga adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Makassar. Oke. Korban diduga nekat mencuri motor temannya Ini lantaran korbannya. kecanduan Ini judi pelakunya online. yang mencuri. Pelaku akhirnya dibawa ke Mapolres Goa bersama Buset, barang nggak bukti dikasih tempat duduk guna gitu orang. diproses lebih lanjut. Duduknya di dashboardnya Atas perbuatannya, gitu ya. terduga Nggak pelaku dicop. terancam hukuman 5 tahun penjara. Agak lucu nih polisi bawahnya nih. Oke, itu teman-teman sekalian, berita kedua tentang kriminal ya teman-teman. Kriminal yang terjadi akibat kecanduan judi online. Nah, ini sangat-sangat konyol bagi saya. Karena apa? Karena ia mencuri motor tetangga kosnya sendiri. Bayangin teman-teman punya tetangga kos itu ya, satu kosan nih, satu rumah, terus sampingnya kalian itu punya motor. Tetanggaan kan ceritanya kan. Nah, ini motornya itu diambil sama tetangganya sendiri. Ini aduh, kenapa kayak gini dah? Aneh sekali. Maksudnya kayak aduh, niatnya salah, terus tindakannya salah, eksekusinya juga salah, lucu banget gitu loh ya kan. Setelah diselidiki sama polisi ternyata yang mencuri itu tetangganya sendiri gitu ya kan. Jadi teman-teman sekalian, saya harap ke teman-teman yang lagi ngekos ini barang-barangnya dijaga ya. Kita nggak tahu nih para pecandu judi online itu ada di mana saja, tapi ya kita harap hati-hati saja bahwasanya ketika ketemu kita di lokasi yang baru atau di lingkungan yang baru itu tetap waspada sama orang-orang di sekitar kita gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kepolisian Resor Dia Sumatera Utara menangkap 3 orang pelaku judi online di 3 tempat yang berbeda saat tengah asik bermain judi online. Tidak hanya penangkapan warga sipil, pemberantasan judi online juga dilakukan di internal Polres Nias dengan memeriksa seluruh handphone milik harus personel. dicek, tentu. Tiga orang pemuda yang sedang asik bermain judi online di handphone miliknya tidak menduga akan ditangkap personel kepolisian Resort Nias yang tengah razia pemberantasan judi online. Mereka adalah Habib alias Ken, warga desa Dima, kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Langsung diringkus. Mereka diamankan di 3 tempat berbeda, tepatnya di Jalan Lagundri, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Betul, pada beberapa minggu ini kami melaksanakan penertiban terhadap perjudian yang ada di Polres Nias. Salah satunya kami menangkap 3 orang tersangka judi online dan kami lakukan pemrosesan sekarang dan lagi dilakukan pemrosesan. Terus kami terapkan pasal 303. Kapolres Nias juga memerintahkan Propam Polres Nias untuk memeriksa seluruh perangkat seluler jajaran Polres Nias, termasuk di polsek-polsek untuk mengambil tindakan kepada para pelaku segala jenis judi. Bukan saja judi online, tapi juga permainan judi lainnya. Ketiga pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Polres Nias. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam penjara maksimal di atas 5 tahun. Nah, ini tadi bahwasanya kita lihat kalau teman-teman yang lagi main di kafe itu lagi main judi online. Terus tiba-tiba ada polisi yang menyita HP-nya dan meringkus orang yang bermain judi online. Kok dari menurut pendapat saya pribadi alangkah baiknya dikasih edukasi dulu ya Pak ya. Jadi dikasih edukasi dulu, dikasih tahu gitu ya kan kalau jangan bermain judi online karena efek negatif ini dan lain sebagainya gitu ya kan. Baru kalau misalkan kayak gini kan kalau misalkan kayak gini kan kayaknya langsung diringkus, itu kan menurut saya kayak apa ya ini mungkin bisa memberikan contoh ke masyarakat yang lain gitu ya. Ini adalah tindakan tegas dari polisi. Tapi kalau dari menurut pendapat saya pribadi alangkah baiknya diberikan edukasi dulu, atau mungkin sudah dikasih edukasi ya, saya kurang tahu juga, saya nggak berlokasi di Nias nih. Mungkin sudah dikasih edukasi gitu ya kan di tempat-tempat sekitar, tapi masih ada aja yang bandel main judi online dan akhirnya diringkus oleh polisi gitu. Tapi saya apresiasi juga ini untuk Polsek Nias, untuk kepolisian
di daerah Nias ini bahwasanya mereka ini melakukan razia ke para anggotanya sendiri ya kan. Jadi ini HP para anggotanya itu dicekin satu-satu ya kan, dilihatin apakah ada aplikasi judi online atau tidak. Kalau ada aplikasi judi online harusnya itu ditindak tegas ya. Nah, ini menurut saya adalah langkah yang baik yang bisa dicontoh oleh instansi-instansi lain atau kepemerintahan yang lain gitu ya kan. Jadi para anggota-anggota atau karyawan-karyawannya itu dicekin masing-masing HP-nya gitu. Kalau misalkan ketahuan main judi online atau di dalam HP-nya itu ada aplikasi judi online, nah itu harus ditindak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ketua Satgas Judi Online yang juga Menko Polhukam Hadi Cahyanto bilang Satgas telah memberikan nama pejabat ke kementerian atau lembaga yang diduga terlibat judi online. Hal ini merespons banyak permintaan dari kementerian atau lembaga untuk nama para pejabat yang terlibat judi online. Selain setor nama, Satgas sudah menyerahkan ke Barreskrim Polri sebagai bagian dari 5.000 rekening yang dicurigai PPATK terlibat judi online. Hadi klaim saat ini fokus pemerintah bukan menyasar pada bandar judi daring, tapi upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat akan bahaya judi online. Pak, salaman dulu Pak, mau Menteri Pak. Sampai kemarin kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian lembaga yang terlibat judol. Terlibat judol didistribusikan. Langsung kami tanda tangan, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian lembaga. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Barreskrim Polri. Penyidik Barreskrim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini akan diambil setelah sesuai dengan putusan pengadilan sekali lagi akan kita ambil. Dalam rapat di DPR 26 Juni 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap data ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online. Para wakil rakyat ini tersebar di semua tingkat mulai dari pusat hingga daerah. Kalau di YouTube ya kan. Ketua Satgas Judi Online yang juga Menko Polhukam mengungkap judi online berasal dari beragam profesi seperti polisi, TNI, wartawan, anggota DPR hingga aparatur sipil negara dari berbagai macam lembaga dan kementerian. Oke teman-teman sekalian, jadi itu adalah berita tentang progres dari Satgas Judi Online, di mana Satgas Judi Online ini telah menyerahkan nama-nama para pejabat yang terlibat melakukan transaksi judi online. Nah, ini itu datangnya request dari lembaga-lembaga, misal dari lembaga Kementerian Olahraga itu request tuh ke Satgas Judi Online, tolong dong cariin karyawanku ada nggak nih yang kerjaannya main judi online, kalau ada tolong laporin ke aku dong gitu. Nah ini tuh macam-macam, total tadi sampai ada 5.000 rekening yang dibekukan, dan dalam waktu 30 hari kalau misalkan tidak ada yang mengaku atas rekening tersebut, maka uang tersebut akan diambil oleh negara. Oke. Suatu langkah yang baik ya dari Satgas Judi Online, terlihat sekali progresnya gitu. Tapi ini saya ingat di berita sebelumnya ya, berita sebelumnya kan itu kan masyarakat biasa tuh yang lagi nongkrong di kafe kebetulan lagi main judi online terus langsung ditangkap. Nah ini juga harusnya berlaku untuk para pejabat-pejabat sekalian dong. Iya dong, kan untuk masyarakat umum itu langsung ditangkap, langsung diringkus gitu ke Reskrim Polri ya kan. Nah ini bagi para pejabat-pejabat harusnya ya diringkus juga. Kalau memang masyarakat tadi itu yang di berita sebelumnya itu langsung diringkus, nah ini para pejabat juga harusnya juga bisa menerima hukuman yang sama gitu loh teman-teman. Bukan karena mereka pejabat jadi nggak bisa diringkus ya, nggak boleh kayak gitu dong Pak Polisi ya kan. Pak Polisi ini, para penegak hukum harus bertindak adil untuk seluruh masyarakat Indonesia ya teman-teman ya. Jadi harapannya ya ini benar-benar harus ditindak para pejabat-pejabatnya ketahuan main judi online ini seperti masyarakatnya tadi ya kan. Itu harus ya diringkus gitu loh. Oke, kita lanjut ke berita terakhir kita.
Bank Negara Indonesia telah melakukan pemblokiran rekening yang berkaitan dengan transaksi judi online. Data-data rekening itu telah diserahkan BNI ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Jadi hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilar di Menara BNI Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Royke menuturkan pihaknya sudah melakukan upaya mendeteksi rekening yang digunakan untuk judi online. Lebih lanjut, Royke berkomitmen telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk ikut membasmi judi online yang meresahkan masyarakat. Tetapi terkait detail jumlah rekening yang diblokir, pihaknya belum dapat membuka datanya. Oke. Jadi rekening-rekening ada. Dan jadi kita juga kasih feedback ke OJK. Jadi bukan sekedar karena kita punya data manajemen, kita juga kelola data manajemen. Ini ada indikasi gini, kita sampaikan ini ke Direktur OJK. Utama Tapi kan BNI. yang punya hak untuk bilang tutup OJK. Tapi kita udah ada indikasi-indikasi, ini ada judi online. Oke, jadi ini kita tahu bahwasanya bank milik negara ya. Jadi Bank Negara Indonesia BNI itu melakukan pemblokiran rekening ke sejumlah rekening-rekening yang diduga memiliki keterkaitan akan transaksi judi online. Ini menurut saya langkah yang bagus dari Bank BNI ya. Bahwasanya tapi mungkin teman-teman bisa konfirmasi juga gitu loh ke Bank BNI bahwasanya kalau emang ini tuh tapi jujur-jujuran juga ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman nggak main judi online tapi kena dampak pemblokiran ini ya memang teman-teman harus jujur gitu loh kalau memang tidak melakukan tindakan judi online. Jadi mungkin mereka yang terdampak nih salah tangkap gitu ceritanya, itu bisa mengajukan ke Bank BNI agar rekeningnya tidak diblokir. Tapi untuk rekening-rekening yang diblokir ini nantinya itu Otoritas Jasa Keuangan ini atau OJK itu bisa menutup rekening tersebut. Jadi hal-hal yang ada di dalamnya itu akan ditutup, akan mungkin diambil oleh negara gitu ya. Jadi nah ini adalah langkah yang tegas datangnya dari pemerintah Indonesia bahwasanya memang ya seserius ini gitu loh para pemerintah, para satgas ini memberantas judi online di Indonesia, bahkan sampai bekerja sama dengan bank. Mungkin kedepannya nggak cuma Bank BNI tapi ke bank-bank yang lain juga bisa berkoordinasi untuk menutup rekening-rekening yang diduga memiliki transaksi atas judi online gitu. Tapi saya harap juga para orang-orang yang bertugas ini tidak sampai salah untuk mengira sebuah rekening itu memiliki transaksi judi online. Saya harapnya tidak ada salah blokir gitu. Saya harapnya nggak sampai seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, itu adalah berita tentang judi online yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian, kami harapkan atau kami himbau ke teman-teman sekalian bahwasanya jangan bermain judi online. Tadi teman-teman sudah melihat bahwasanya ada satu kasus di mana pencuri ini sampai melakukan 50 pencurian sepeda motor. Nah, kita asumsikan saja bahwasanya pada pencurian pertama mereka itu menggunakan modal dari menjual motor tersebut untuk dijual atau diputarkan ke judi online. Tapi kok sampai mencuri 50 kan berarti tandanya mereka itu kalah. Ini sudah fix teman-teman, ini itu judi online itu settingan. Ini tuh udah nggak bener sama sekali. Teman-teman kalau deposit uang berapapun di sana itu bener-bener udah pasti kalah, udah pasti hilang uangnya. Jadi daripada kalah, daripada uangnya hilang, mending uangnya dibuat modal usaha atau ya buat hal-hal berguna lainnya lah ketimbang hanya bermain judi online gitu loh teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman kasih komen, like, subscribe ke channel DB News agar kami bisa memberikan konten-konten seputar berita-berita yang terjadi di Indonesia ke teman-teman sekalian. See you guys on the next video. Bye-bye.